Tentu saja, kita sepakat kalau pendidikan di Indonesia masih punya banyak PR untuk dibenahi bersama. Permasalahan kurikulum nasional, sarana prasarana, kualitas guru yang meliputi tanggung jawab dan kompetensi dalam mengajar moral anak-anak sekolah yang katanya semakin merosot, orang tua yang terlalu menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah, atau bahkan menyerah untuk menyekolahkan anaknya karena keadaan. Padahal Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi terbanyak di dunia dengan angka kelahiran yang tinggi, di mana akan melahirkan generasi-generasi muda yang cerdas dan dapat diharapkan berkompeten dalam bidangnya serta menjadi harapan besar bagi kemajuan bangsa ini. Namun dalam hal pendidikan, Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang harus dibenahi, terutama masalah mutu pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan akses pada pendidikan yang tidak menjangkau ke daerah-daerah pelosok. Jumlah guru yang belum sepadan dan merata di setiap daerah, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih sangat kurang. Kenyataan pahit inilah yang harus dirasakan oleh anak-anak di pelosok Indonesia, di mana cita-cita hanya sebatas kata-kata. Bagaimana pandangan Anda mengenai pendidikan di Indonesia? Banyak pandangan mengenai pendidikan di Indonesia. Ada yang berpandangan sudah baik, dan ada juga yang berpandangan masih kurang baik. Tidak ada yang salah untuk setiap pandangan, karena setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda. Tapi yang perlu kita ingat adalah, kemerdekaan belajar di Indonesia apakah sudah tercapai sepenuhnya? Ketika masa penjajahan terjadi, tidak semua kalangan bisa merasakan pendidikan. Kini, proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah berkumandang 76 tahun lamanya. Itu menandakan sudah tidak ada lagi yang menjajah Indonesia. Tetapi tidak semua perubahan terjadi dalam sektor pendidikan. Karena pada umumnya penduduk di pelosok Indonesia terbilang kalangan yang belum mampu dalam segi materi. Penghasilan mereka hanya mampu untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang membuat anak-anak di pelosok tertinggal dalam hal pendidikan. Mungkin seseorang anak boleh saja tidak melanjutkan pendidikan karena ia bodoh dan malas. Tapi tidak boleh terjadi seseorang anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ia miskin. Pendidikan sangatlah penting bagi kebangkitan sebuah peradaban manusia untuk merubah akhlak dan bangkit dari lembah kemiskinan. Dengan demikian, pendidikan yang ada di Indonesia tergantung pada bagaimana lembaga terkait dan kepedulian kita sebagai warga negara bisa memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya di pelosok. Banyak sekali anak-anak di pelosok yang belum bisa merasakan manisnya bangku pendidikan karena minimnya ekonomi penghasilan. Peran guru pun sangat penting dalam mendidik siswa-siswi saat ini, di mana kelak akan menentukan gambaran Indonesia di masa mendatang. Semakin profesional guru mengajarkan peserta didik, semakin besar pula kesempatan guru menghasilkan generasi penerus bangsa yang cemerlang dan membawa Indonesia ke masa yang lebih baik. Perjuangan para guru mencerdaskan anak didiknya bukanlah hal yang mudah, terutama mereka yang berada di pelosok negeri atau yang berada di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Sebagai guru, mereka harus profesional dalam menjalankan tugas, meski harus bertugas di pedalaman.
seperti yang menjadi tugas Marlin Juliana Sama, atau biasa disapa Marlin. Marlin adalah guru pedalaman tangan pengharapan yang ditempatkan di Feeding and Learning Center, Nopen, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan sarana dan prasarana di desa ini membuat dirinya harus bekerja ekstra keras agar anak didik di FLC ini tidak jauh ketinggalan dari anak-anak yang bersekolah di daerah perkotaan. Menetap di pedalaman memanglah tidak mudah. Mengambil air untuk keperluan sehari-hari saja, Marlin harus memikul 2 buah wadah dengan jarak sumber air yang cukup jauh dari tempat ia tinggal. Untuk memasak, Marlin juga harus mengumpulkan kayu bakar terlebih dahulu karena masyarakat di pedalaman masih banyak yang belum menggunakan alat modern seperti kompor gas. Setiap malam, setelah semua kegiatan usai, Marlin mengumpulkan materi yang akan diajarkan keesokan harinya, meski dengan penerangan yang sangat minim. Tidak lantas membuat Marlin merasa hal itu menjadi penghalang. Nama saya Marlin Juliana Sama, biasa dipanggil Marlin, asal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Saya bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan sejak tahun 2015. Dari center-center yang saya sudah pernah tempati, tiap center itu punya karakter yang berbeda. Dari situ saya juga belajar bahwa di wilayah ini karakter mereka seperti ini, terus di wilayah ini karakter mereka seperti begini, dan di wilayah sekarang TTU juga karakter mereka seperti apa. Jadi saya belajar pengalaman hidup lah. Kesulitan yang paling susah bagi saya itu mungkin bahasa, karena anak-anak di pedalaman itu kebanyakan mereka bisanya bahasa daerah. Terus jadi di kelas itu terkadang saya harus mencari penerjemah buat saya. Dia terjemahkan apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak yang lainnya. Kemudian mungkin ada juga yang masyarakat yang terkadang mereka menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan karakternya mereka, atau kita mau berbuat yang kita mau rubah mereka pelan-pelan, kadang mereka kayak tidak siap atau tidak terima dengan apa yang kita ingin ubah tersebut. Yang saya rasakan sendiri, jujur dulu waktu masih tinggal di kota ada makanan-makanan tertentu yang memang pantang bagi saya, tapi karena sudah tinggal di pedalaman, adanya cuman itu, ya mau tidak mau sekarang yang dulunya saya tidak suka, sekarang justru itu jadi favorit saya, seperti itu. Karena kalau dulu-dulu kan mau dibilang sedikit manja, tapi sekarang mau kemana-mana sendiri, tinggal di wilayah yang gelap juga sudah biasa. Terus timba air juga itu sekarang sudah menjadi hal biasa. Jalan jauh juga itu sekarang menjadi hal biasa. Sampai di Center Nopen, pertama kali saya rasa kayak iba, karena Center Nopen ini kan mau dibilang di pinggir jalan utama, tapi kok masih ada sekolah yang masih darurat begini. Terus anak-anaknya juga mau dibilang masih jauh lah kompetensi mereka daripada anak-anak di kota, padahal mereka mau dibilang di pinggir jalan seperti itu. Saya bersyukur ya dengan adanya gedung baru, karena gedung yang lama itu kan cuman berlantaikan tanah. Terus kalau musim panas itu debu. Jadi mengajar pagi pasti malam itu harus batuk karena debu di kelas. Terus meja-meja bangku yang di sekolah yang lama kan masih darurat. Sekarang sudah diganti, ya bersyukur. Anak-anak kalau yang sekolah lama duduk masih 3-4 anak. Terus dengan meja yang hanya selebar buku. Jadi mereka kayak kurang berekspresi atau apalah di dalam kelas. Jadi saya bersyukur sudah dengan adanya gedung yang baru ini. Mereka bisa belajar dengan senyaman-nyamannya mereka. Kesulitan yang saya hadapi di sini itu yang paling saya rasakan itu kedisiplinan, terutama dalam kehadiran anak. Jadi anak-anak itu banyak yang tinggal dengan om atau tante, nenek mereka, kakek mereka. Jadi
kadang mereka tidak datang ke sekolah, hari ini datang, besok datang. Jadi apa yang kita sudah ajarkan hari ini, karena mereka tidak hadir, jadi besok kita harus mengulang lagi. Sedangkan anak-anak yang lain sudah harus maju ke materi yang berikutnya. Jadi kita harus ulang-aling seperti itu. Terus pemahaman mereka juga kurang. Mungkin mereka kurang baca. Jadi kadang ditanya apa, jawabnya apa. Seperti itu. Harapan saya buat anak-anak di Nopen, untuk jangka pendek ini mereka semua mahir calistung, baca, tulis, dan hitung. Terus di hari mendatang mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak lupa dengan daerah mereka berasal, dan mereka mau membangun daerah ini di masa-masa mendatang nanti. Banyak perubahan yang terjadi pada anak-anak setelah Tangan Pengharapan mengirimkan guru-guru ke pedalaman untuk memberikan bimbingan belajar. Dan Marlin merasa bersyukur bahwa ia menjadi salah satu bagian dari proses untuk memberantas kebodohan di Indonesia, khususnya di pedalaman. Masih banyak anak-anak di pedalaman yang memiliki antusias tinggi dalam hal belajar, namun terhambat karena keadaan. Salah satunya ialah Nifron Nofrianto Faut, atau biasa disapa Nifron. Salah satu anak didik Tangan Pengharapan di Desa Gentari, Timur Tengah Utara, NTT. Setiap hari, Nifron dan temannya harus berjalan kaki 2 km untuk sampai ke sekolahnya. Anaknya cerdas dan rajin. Karena sepulang sekolah, meski sehabis berjalan kaki jauh, Nifron masih menyempatkan diri membantu neneknya, seperti mencuci piring dan juga memasak. Di tengah-tengah kegiatannya di rumah, dia masih meluangkan waktu untuk belajar. Meski hidup sederhana dan seadanya, Nifron tetap bersyukur dengan apa yang ia miliki sekarang. Anak yang pantang menyerah ini memiliki cita-cita kelak menjadi kepala daerah, agar dapat membawa perubahan bagi keluarganya dan bagi masyarakat banyak. Ada banyak anak-anak di Indonesia di pedalaman sana yang sangat ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka rela harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk bisa belajar. Sungguh sangat bangga dengan anak-anak di pedalaman Indonesia ini. Oleh karena itu, Ibu Heni Kristianus melalui Yayasan Tangan Pengharapan melakukan tindakan nyata yang memang sudah seharusnya dilakukan bagi orang-orang yang berkecukupan, yaitu membantu memberikan pemerataan pembangunan dalam hal pendidikan, agar semua anak-anak di Indonesia, khususnya yang ada di daerah pedalaman, mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan apa yang memang seharusnya didapatkan sebagai pelajar. Meningkatkan kesadaran terhadap semua golongan bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Tanpa tindakan, pendidikan tidak berguna, dan tindakan tanpa pendidikan adalah sia-sia. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.